Tidak ada itu. Orang tua sudah senang kalau melihat anaknya sukses. Makanya adik-adik sekalian, patuhi perintah orang tua. Saya dulu, Dek. Ini anak-anak kan sekarang kalau disuruh, apa disuruhkan? Oh, Baco, Piko dulu beli tomat, nak. Apa anda bilang? Matinya mama, masa gondrong beli tomat? Kenapa kalau gondrong beli tomat? Apa hubungannya gondrong sama tomat? Saya, Dek, sampai sekarang, kalau saya pulang kampung, nah suruh kak mamaku pergi, kak. Dasat. Bukan dasat namaku kalau di kampung. Ladase. Oh, ladase. Piko dulu beli minyak tanah, nak. Pergi, mak. Bawa jerigen. Nah, bilang minta tanggaku sama mamaku. Kenapa kau don disuruh itu Pak Ustadz beli minyak tanah? Ustadz tahu itu dosen. Kenapa pergi beli minyak tanah? Saya bilang sama tetanggaku, saya Ustadz kalau saya ceramah. Saya dosen kalau di depan kelasnya mahasiswa saya. Kalau saya pergi beli minyak tanah, anaknya kak mamaku peduli setan dengan yang lain. Adik-adik, baik-baik kisah orang tua kak. Ridha Allah, ridal walidain. Ridanya Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak ada kemaslahatan yang dia dapat bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Ustadz, bagaimana kalau orang tua saya pabotoro? Bagaimana kalau orang tua saya selingkuh? Bagaimana kalau orang tua saya tidak sholat? Jawabannya ada pada kisah Ibrahim alaihissalam. Coba lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapaknya namanya Azor. Produsennya berhala. Dia bikin patung. Ketika Ibrahim mau fight, mau ribut sama bapaknya, Allah katakan, Ibrahim, ingat kok, itu bapakmu. Tapi dia nyembah berhala, ya Allah. Allah katakan, bagaimanapun dia orang tuamu, kau yang mengalah, kau keluar dari desamu, jangan kau ribut sama orang tua. Nah, adik-adik sekalian, nyanyi lagi, Dik. Nyanyi lagi. Apa lagunya lagi? Apa lagunya? Ayo adik-adik sekalian menyanyi lagi. Tak gendong kemana-mana, Lena. Ya, coba kita adik-adik sekalian. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau sudah meninggal orang tuaku, Ustadz? Saya dulu nakal, Ustadz, tapi saya sudah bertobat sekarang. Gimana kalau sudah meninggal orang tua? Ada 3 cara berbuat baiknya. 1, mendoakan orang tua. Apa doanya? Minimal 4 hal. Catat ini. Yang pertama, ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. 2, terima amal ibadahnya. 3, lipat gandakan segala kebaikannya. 4, lapangkan alam kuburnya. Saya ulangi, ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. 2, terima amal ibadahnya. 3, lipat gandakan segala kebaikannya. 4, lapangkan alam kuburnya. Lalu tutup dengan doa, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Hafal adik-adik? Hafal? Coba bedek sama-sama. Allahumma ghafirli. Bagus. Ustadz, bagaimana kalau tidak tahu bahasa Arab? Jangan pakai bahasa Arab. Berdoa kata Nabi, silahkan memakai bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa hari-harinya kita. Bahasa Bugis, buat dimato. Bahasa Mangkasar, kulenji. Bahasa Jawa, monggo. Bahasa Sunda, mangga. Bahasa Belanda, hot perdomes. Bahasa Inggris, kalau tahu. Silakan. Berdoa bahasa apa saja boleh. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya, setengah mati berdoa bahasa Arab dia tidak tahu artinya. Akhirnya malaikat bilang apa? Woi, apa maksudmu? Kau mau doakan mamamu itu, nak kau minta hujan dong. Kenapa dia tidak tahu apa yang dia baca? Kalau berdoa silahkan, kecuali dalam sholat tidak boleh. Kalau dalam sholat adik-adik tidak boleh pakai bahasa masing-masing. Ada pernah ulama mengajarkan di Jawa, sholat boleh pakai bahasa masing-masing. Bagaimana kacaunya sholat seandainya boleh pakai bahasa masing-masing. Misalnya di SMA sini berjamaah, yang jadi imam orang Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang saudara kita makmum dari Sidrap, dia takbir pakai bahasa Bugis. Allahu Ta'ala Malopo. Datang juga dari Jenek Ponto, dia takbir pakai bahasa Makassar. Kareng Allah Ta'ala Lompoa.
Saudara kita dari Toraja tidak ketinggalan. Dia takbir pakai bahasa Tator. Pung Allah Ta'ala tonggo gajah. Terakhir anak gaul dari Jakarta. Dia takbir pakai bahasa Jakarta. Dia takbir. Allah gede banget gitu loh. Kacau kan? Nah, kalau doa silakan. Supaya dingin kita salawat lagi kepada Nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang tidak salawat kita doakan tidak dapat jodoh. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamdi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Semua salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada juga tadi ku dengar dari sana. Ya masih lebih bagus daripada tidak ya. Nah, adik-adik sekalian, birrul walidain. Yang pertama, mendoakan. Doakan orang tua. Yang kedua, bersedekah atas nama orang tua. Misalnya, Ustadz, saya mau terang kuburku nanti. Saya mau terang kuburnya orang tuaku. Kirimi pembeli lampu di masjid. Insya Allah sudah ada lampunya itu. 200.000 2 watt. 100.000 1 watt. 50.000 lilin, 10.000 korek, 500 obat nyamuk. Sedekah atas nama orang tua. Yang ketiga, cara berbuat baik kepada orang tua, mengunjungi karib kerabatnya. Jadi misalnya ada temannya bapak kita rajin berjamaah sama-sama pada saat hidup, sudah meninggal orang tua masih hidup temannya, kunjungi karib kerabatnya. Itulah cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, adik-adik sekalian, ya, ini kisah yang dilihat oleh Nabi. Lalu kita lanjutkan perjalanan. Banyak sebenarnya dilihat Nabi, tapi kita ringkas cerita. Sampailah Nabi di Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa lanjutkan ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis naik ke langit pertama. Di langit pertama ketemu dengan Adam alaihissalam. Langit kedua ketemu dengan Yahya dan Isa alaihissalam. Langit ketiga ketemu dengan Idris alaihissalam. Langit keempat ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lanjut ke langit ketujuh ketemu Ibrahim alaihissalam. Dari langit ketujuh Nabi melanjutkan ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha menuju ke Sabah. Dan di Sabah terjadi dialog dengan Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kata Allah. Nabi menjawabnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah. Allah menjawabnya, wa ashadu annaka ya Muhammad wa rasulillah. Selesai itu, Nabi mengajukan proposal kepada Allah. Ya Allah, umatku ini kan kecil-kecil, pendek-pendek, kasihlah istimewa. Allah kasih perintah sholat 50 kali sehari semalam. Berapa dek? Berapa? 50 kali. Turun. Nabi Musa katakan, apa oleh-oleh untuk umatmu ya Muhammad? Saya dikasih perintah sholat. Berapa? 50 kali sehari semalam. Berapa? 50. Nggak salah. Umatku saja besar-besar, tidak bisa itu kalau 50. Apalagi umatmu yang kecil-kecil. Kau naik minta diskon. Naik. Ya Allah, terlalu banyak. Dikurangi 5. Tinggal berapa dek? Berapa? 43. Nggak lulus matematika ini. 45. Turun lagi, kurangi lagi 5.
40. Masih banyak, naik lagi, kurang lagi 5. Masih banyak, naik lagi, kurang lagi 5. Mondar mandir setiap kali naik dikurangi 5. Terakhir tinggal 5. Nabi Musa bilang, berapa pi Muhammad? 50 mancis. 5 mancis. Dari 50 dikasih mama 55 ini. Dia bilang, Nabi Musa masih banyak bos. Kok naik minta lagi diskon? Nabi bilang, Nabi Muhammad pikir, setiap kali saya naik dikurangi 5. Sekarang tinggal 5 nih. Kalau naik lagi nih, ndak ada nih kuda apa. Biar midai Musa sebentar topi diliaki. Ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi Musa betul adanya. Sekarang saja tinggal 5, masih ada yang hari Jumat. Itu pun terlambat. Pas pulang ambil sandalnya orang. Nah. Ada balas sholat di sini? Ada? Ada? Bila maki, apalah santana muda. Bila maki sigia ini hari jes. Bila meko, cepat kok. Coba ndak ada ini turun nggak? Apa? Bila meko? Apa? Ustad, anu beda Ustad. Ndak bisa kena air. Tayamun. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Tidak bisa baring, sholat pakai isyarat. Mana namanya itu Ustaz? Ya, begini, ya, pakai isyarat. Matanya saja dikasih goyang-goyang. Allah. Itu namanya. Sholat pakai isyarat. Tidak bisa juga itu Ustaz goyang-goyang mataku. Silahkan sholat dalam hati. Mana namanya sholat dalam hati? Mulai takbir sampai salam. Seluruh bacaan dibaca dalam hati. Jadi bagaimana kalau sujud Ustaz? Pejamkan mata, bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Namanya sholat dalam hati. Tidak bisa sholat dalam hati Ustaz. Bungkus, bawa dikubur. Ya toh cewek toh? Ya. Nah, apalagi Ustaz? Kaya beda Ustaz. Bicara tentang kaya dek. Dari Adam sampai detik ini belum ada kalah kayanya Nabi Sulaiman. Bagaimana kayanya Nabi Sulaiman? 1 hektar pekarangan rumahnya. Apa kerikilnya? Emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas? Ada. Hah, paling orang dulu kalau kaya giginya jina kasih emas. Kemana-mana senyum. Ustaz, miskin kau Ustaz. Bicara tentang miskin, demi Allah, belum ada kalah miskinnya Nabi Isa alaihissalam. Bukan Yesus ya. Kalau Yesus itu kan yang disalib. Ya. Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana miskinnya Nabi Isa? 2 saja kekayaannya. Kalau bukan 2, 1 sisir dan pakaian melekat dalam dirinya. Miskin tetap sujud beribadah. Ustaz, sakit kau Ustaz? Bicara tentang sakit dari Adam sampai detik ini, demi Allah, belum ada kalah sakitnya Nabi Ayub. Bagaimana sakitnya Nabi Ayub? Seluruh anggota tubuhnya dimakan ular. Kelihatan giginya hancur, pipinya dimakan ular. Kelihatan tulang pahanya hancur dimakan dagingnya oleh ular. Berapa lama beliau sakit? 1 bulan? Tidak. 1 tahun? Sebentar itu. 5 tahun? Tidak. Berapa? 16 tahun. Beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Kita baru sakit gigi, ingus, tidak sholat nih.